Sampai detik ini memang sudah terbiasa dengan sistem yang udah pandemi ini mas sekarang semuanya online dan lain-lain juga. Ini kita punya aplikasi yang berbasis namanya DBO ya. Kita baru ada di Android ya, masih ada di Android. Itu bisa di-download namanya DBO. Nah, nanti di sana akan tinggal ngikutin aja di situ untuk menjadi salah satu mitra atau partner kita untuk disuplai secara barangnya. Berarti nanti kalau misalnya nih Ines, misalnya Ines nih kepikiran pengen jadi mitra usahanya Rucika gitu kan. Berarti aku download aja aplikasi si DBO itu, lalu kemudian ikutin aja step by stepnya ada di situ semua ya Pak ya. Fitting dan untuk glue. Kemudian untuk pipanya belum. Pertanyaannya buat sobat-sobat pasti, nah kita kan pinginnya pipanya dong gitu ya. Karena kita masih punya kendala dengan logistik, karena pipa kita itu kan panjangnya 4 meter. Nggak perlu pikir-pikir panjang lagi. Memang kalau misalnya pengen awet, pengen itu ya udah pakai aja Rucika ya. Dengan tadi ya Pak, banyak banget tipe-tipenya ya. Biasanya kalau untuk rumah tuh yang paling sering dipakai tipe yang kayak gimana sih Pak? Biasanya tipenya? Kalau untuk rumah sih umumnya itu biasanya AWD paling itu ya. Kalau air panas ya mungkin PPR gitu yang warnanya hijau, biasanya seperti itu. Paling umum itu sih kalau untuk rumah tangga sih ya. Kalau untuk high-rise building, kalau untuk mereka yang di apartemen akan jauh lebih kompleks. Lebih kompleks. Nah, kalau misalnya tadi Ines udah bilang kalau Ines pengen bikin mitra usaha nih, saya pengen jadi mitra usaha, pengen bikin toko bahan bangunan gitu kan, pengen sama Rucika. Nah, tadi Bapak udah jelasin kalau bisa pakai DBO aja, aplikasi DBO, di situ ada step by stepnya untuk bisa jadi mitra usaha. Nah, kalau tipsnya sendiri ketika Ines pengen bikin toko bahan bangunan, lalu pengen Rucika ada di tempat Ines gitu kan, harus kayak gimana nih Pak? Gedungnya tuh harus luas nih biar nggak nekuk-nekuk pipanya, atau harus jangan lembab atau kayak gimana sih Pak? Ada nggak sih? Kalau ingin membuka suatu usaha, misalkan kita ngomong itu toko bangunan, pasti nggak cuma pipa di dalam situ, pasti nggak cuma pipa. Kalau menurut saya adalah pertama yang masih dihitung dalam setiap aspek bisnis adalah kemungkinan kita mendapatkan pendapatan. Nah, biasanya adalah kita melihat adalah di sekitar sana, perumahan ini kan perumahan yang baru atau sudah lama. Gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau perumahannya adalah perumahan yang baru, berarti kebutuhan akan barang-barangnya akan lebih banyak. Variasinya akan lebih banyak. Itu menyebabkan secara tempat, space itu harus lebih besar. Gitu ya, satu lebih besar. Kemudian untuk armada pengantaran pasti harus lebih diperbanyak. Tapi untuk perumahan yang sudah established atau sudah terbentuk, biasanya lebih cenderung adalah untuk repair, untuk perbaikan perumahan tersebut. Biasanya lahan yang dibutuhkan juga tidak terlalu luas gitu ya. Tidak terlalu luas, barangnya juga tidak terlalu banyak variasi sebenarnya si Mbak Ines, kurang lebih seperti itu. Jadi yang harus pertama diperhatikan adalah tempat sahabat Rucika mau membuat usaha tersebut ada di mana daerahnya. Daerah yang sudah established cukup lamakah atau yang baru banget berkembang, bisa dilihat dari situnya dulu, lalu bisa disamakan gitu ya kira-kira. Dicocok-cocokin. Kalau lama berarti lebih luas, lama berarti lebih ya mungkin agak lebih kecil. Nggak perlu terlalu besar. Kalau baru karena mungkin butuhnya lebih banyak, demand-nya lebih banyak, bisa lebih luas lagi. Pasti akan gitu butuh ya, lebih luas ya. Nah, kalau spesifik kita bicara bahwa toko bangunan yang baru, cenderung biasanya itu salah satunya adalah tempat tadi penyimpanan kalau untuk produk yang saya jual dalam hal ini perpipaan gitu. Seringkali kemudian itu muncul masalah karena dia panjangnya 4 meter. Kemudian kalau untuk fitting adalah jenisnya banyak. Gampangannya buat sobat Rucika begini, ada sambungan yang belok ke kiri, ada belokan ke kanan, ada yang beloknya seperti U, huruf Y, gampangannya seperti itu. Itu kan harus disimpannya lebih terstruktur gitu. Soalnya kalau enggak nanti ngambilnya susah kan. Saya lagi ngebayangin Pak. Iya benar. Iya kan? Jenisnya berapa banyak itu kan. Nah, sehingga memang kalau pipa kita sebenarnya itu, kalau kita ngomong penyimpanan pipa itu adalah memang sebenarnya tertutup gitu ya. Meskipun sebenarnya secara materi produk kita itu bisa sebenarnya ditaruh di udara, sebenarnya tidak masalah. Tidak akan berubah bentuk atau secara kualitas itu. Tapi memang kalau kita ngomong secara idealnya, ya itu memang di dalam ruang. Nah, itu bagaimana menyusun
rak-rak tadi itu seni tersendiri kan. Tadi saya bilang kalau lahannya luas mending, kalau lahannya kecil lah ini mulai muncul sistem shafting atau sistem rak ya, yang mesti kita ini. Dan untuk beberapa toko juga sekarang kita mulai bantu dengan memberikan satu support untuk rak penyimpanan daripada sambungan tadi, untuk membantu mereka. Oh seperti ini cara nyimpennya seperti apa gitu. Berarti dengan kata lain misalnya saya sahabat Rucika ingin membuat toko bahan bangunan gitu, setelah nih buka aplikasi DBO akan submit semuanya, nanti ketika sudah di hari H ingin membuat rak-rak itu akan dibantu dari tim Rucika sendiri. Kita bisa bantu. Berarti benar-benar nggak cuman nih barangnya gitu, nggak cuman gitu ya Pak ya. Dibantu untuk dikasih tahu detailnya lagi cara penyimpanannya seperti apa gitu-gitu. Seperti itu benar ya Pak? Iya. Betul. Jadi memang kalau kita ngomong memang ya kalau kita bicara karena kita udah lama kan Bu. Jadi 45 tahun ya Pak ya. Tidak bicara lagi secara sistem transaksional. Artinya ya udah jual beli gitu. Anda beli kita tagih gitu. Tapi lebih banyak kita di belakang itu. Bagaimana kita engage, bagaimana kita membantu dia, karena kita sebenarnya adalah seperti mungkin tagline kita lah, mengalir sampai jauh. Ya, betul, itu kan artinya tidak ada sendatan bukan cuma dari sisi barang kita, dari sisi tadi pemasangan, dari sisi pemasarannya, toko dan segala macam ya kan. Kita juga harus memastikan bahwa toko ini bisa beli tapi bisa jual juga gitu. Sehingga kita juga tadi kita udah mulai dengan Tokopedia, menemukan antara toko dengan end customer, antara toko tadi dengan bagaimana kita mensuplai mereka dengan menggunakan DBO. Itu adalah suatu ekosistem selain daripada barang tadi yang juga kita terus melakukan research dan banyak partner untuk memastikan bahwa kita bisa memenuhi terhadap kebutuhan semua solusi atau kebutuhan terhadap perpipaan. Kira-kira itu. Lagi dengan kata lain, mitra usaha itu benefitnya ketika menjadi mitra usaha Rucika adalah diperhatikan sampai jauh ya Pak. Ya, benar-benar sesuai sama tagline-nya, semuanya sampai jauh. Jadi nggak cuman nih barangnya lo jual aja, nanti kabarin saya deh lakunya berapa, tapi benar-benar diajarin sampai sedetail itu untuk jualannya gitu. Jadi untuk para mitra usaha baru nggak kayak buta arah kayak gimana untuk jualnya, benar-benar sampai dikasih tahu segitunya ya Pak ya. Boleh ada lagi nggak sih Pak benefitnya kalau misalnya jadi mitra usaha Rucika? Kalau tadi Ines nanya Rucika tuh kenapa harus Rucika sih? Itu kan lebih ke untuk si konsumennya. Tapi kalau untuk mitra usaha yang menjual, benefitnya kenapa harus ada Rucika di toko bahan bangunannya Pak? Ya, kalau kita bicara kenapa Rucika ya, salah satunya adalah pasti kalau kita mau berdagang, berjualan apapun jenis barangnya, itu memastikan bahwa tingkat penjualan, tingkat barang ini tersalur itu pasti harus baik gitu dulu. Jadi kalau kita lihat bahwa secara top brand ya, kita sudah 6 kali top brand, itu salah satu award ya, untuk sebagai barometer lah apakah itu produk ini diterima atau enggak secara konsumen gitu ya. Dan terus kemudian apa yang kita lakukan di pabrik juga banyak, Lean Six Sigma, terus kemudian Black Belt Six Sigma dan segala banyak hal yang kita lakukan untuk memastikan secara kualitas, bukan cuma kualitas tapi memastikan bahwa barang ini mampu dibutuhkan, mampu dijual dengan mudah. Nah, caranya banyak hal yang kita lakukan. Pertama dari sisi mereka adalah dari sisi kita melakukan iklan ya, melakukan iklan baik itu lewat media televisi, baik itu media offline lewat spanduk dan segala macam. Terus kemudian adalah kita juga kadang kita sekarang mulai untuk merangkul media-media daripada konsumen tadi, seperti di Tokopedia dan segala macam. Dan kita juga rutin melakukan kalau dulu tuh seminar, kalau sekarang webinar. Karena online ya sekarang. Secara online itu adalah untuk memastikan produk kita itu dikenal, nggak cuma dikenal, kita juga punya keunggulan di situ, dan juga itu bisa ditangkap oleh semua pengguna atau calon pengguna daripada sistem perpipaan kita itu. Mulai itu termasuk juga
kita juga ada seminar ataupun webinar gitu ya untuk mereka yang kontraktor ataupun mereka juga untuk desainer perumahan dan segala macam. Jadi dari sisi environment konsumennya sendiri juga kita bantu untuk bisa menarik daripada penjualan di toko tersebut. Selain daripada tadi end customer dan segala macam. End customer ini kan baru tahun ini. Kita akan tingkatkan di tahun-tahun ke depannya gitu. Posisinya itu yang pertama. Kedua, kalau sebagai member daripada TPO sebagai mitranya Rucika, setiap pembelian yang dilakukan itu juga mendapatkan poin, dan poin itu bisa ditukar dengan berbagai macam hadiah. Mulai dari saldo OVO dan segala macam, emas dan segala macam. Ya itu salah satu bagian benefit ya daripada mitra usaha. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Berarti menyenangkan sekali menjadi mitra usahanya Rucika ya Pak ya. Pertama tadi nggak usah susah-susah payah untuk ngejual si Rucikanya sendiri, karena konsumennya pun customer juga udah pada tahu dan ngelihat di TV lah, ngelihat di segala macam media, udah semudah itu untuk mengetahui informasi soal pipa-pipa dari Rucikanya sendiri gitu ya Pak. Ada lagi nggak nih Pak pesan-pesan untuk sahabat Rucika, mungkin salah satu cara yang paling tepat untuk memilih pipa Pak? Kiat-kiat yang paling bagus sih pipa itu harus kayak gimana sih Pak? Kalau misalnya aku nih, misalnya Ines pengen milih pipa tuh kayak gimana sih? Perasaan kalau dilihat semuanya sama aja gitu kan. Kalau misalnya orang-orang awam, orang-orang baru bikin rumah atau perasaan kalau lihat pipa kok kayaknya sama aja. Nah, untuk si orang-orang awam ini Pak, sahabat-sahabat Rucika yang masih baru, itu ada nggak sih Pak kiat-kiatnya biar tidak salah arah Pak, tidak salah pilih gitu? Ya memang kalau kita lihat betul yang tadi Mbak Ines ngomong bahwa pipa ya modelnya begitu aja kan, nggak ada pipa yang modelnya kotak gitu. Modelnya pasti bulat gitu kan segala macam. Tapi kalau kita lihat memang kita mesti lihat fungsinya dulu ya. Kalau kita ngomong tadi apakah dia fungsinya bertekanan atau tidak, kalau bangunan kita tinggi atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak ada tekanan, lebih banyak menggunakan gravitasi, ya udahlah pakailah tipe D. Tapi kalau dia misalkan ada tekanan, misalkan untuk ngisi combine di atas toren dan segala macam, ya menggunakan yang untuk AW karena itu lebih kuat secara pressure. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari sisi ya reputasi perusahaannya. Karena kalau kita ngomong bahwa sebenarnya pipa kan panjangnya sama, 4 meter juga, warnanya putih juga gitu. Ada mungkin warnanya abu dan segala macam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya putih itu bisa diakalin sebenarnya. Beberapa perusahaan itu menggunakan campuran kapurnya lebih banyak, sehingga dalam jangka panjang itu kalau bahasa Jawanya itu getas itu, jadi gampang. Bocor ya Pak? Iya. Kalau dia getas dalam jangka tertentu, tadi saya bilang bocor. Nah kalau bocor biasanya itu nggak langsung tahu, karena dia kan di belakang ngerembes pelan-pelan. Nah dia kan merembes nanti tadi ngomongin kena sofa, kena macam-macam. Nah itu akan jadi problem gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah garansi. Itu penting. Seringkali ada yang terjadi tadi saya bilang transaksional, begitu beli tinggal terus kalau ada kendala terus nggak tahu mau kemana, perusahaannya di sebelah mana kita nggak tahu gitu. Nah itu juga penting. Jadi 3 hal itu yang menurut saya penting buat end customer untuk melihat gitu ya. Makanya kenapa terakhir kita berusaha masuk di Tokopedia itu adalah di official store, untuk sebenarnya bukan untuk karena kita ikut-ikutan digital, tapi untuk memastikan bahwa produk yang dijual itu benar-benar yang memang barang kita dan quality kita, dan kita benar-benar bisa bertanggungjawabkan. Itu sih Mbak Ines. Ya. Berarti kalau semudah gini aja, kalau pengen milih pipa, cari yang sudah bereputasinya cukup lama. Udah bukan cukup lama lagi Pak, 45 tahun Rucika ada di Indonesia. Jadi nggak usah bingung pilih yang mana lagi, yang sudah pasti paten ya kan. Dengan tadi udah award-awardnya top brand berapa kali Pak? 6 kali. Ya. Berarti dari tahun berapa aja tuh Pak? 2000 berapa aja Pak? Terakhir kan kita tahun 2000 dari tahun 2020 ya. Terakhir. Berarti nanti ini 2021 lagi ya. Asik. Berarti sahabat Rucika nggak usah bingung-bingung lagi kalau mau milih pipa. Tadi udah yang paling benar adalah cari yang memang sudah bereputasinya sudah cukup lama. Gak usah cukup lama, yang udah lama banget di 45 tahun di Indonesia ya Rucika sendiri. Pak Sunyoto, terima kasih banyak untuk obrolannya hari ini ya. Bermanfaat banget Pak buat sahabat Rucika yang mau apa tadinya bilang
bilang ya, mau jadi mitranya Rucika. Tadi tinggal buka DBO aja ya Pak, aplikasi DBO-nya yang mau bikin toko bahan bangunan, atau sahabat Rucika yang baru-baru aja melek soal perpipaan, langsung pilihnya Rucika aja gitu ya Pak. Sehat terus Pak Sunyoto ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Yes, sahabat Rucika, itu tadi obrolannya Ines barengan sama Pak Sunyoto as a National Sales Manager ya Rucika. Ya, kalau misalnya kamu pengen tahu informasi lebih lanjut lagi soal Rucika, jangan lupa selalu tontonin Podcast Biru ya. Ineza pamit, kalau kayak gitu Podcast Biru mengudara sampai jauh. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh.